Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Sodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang dispensasi dari tata peneguhan Katolik dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya Thomas, pemuda Katolik berkenalan dengan Sinta, seorang gadis Kristen Protestan. Kebetulan Sinta adalah anak tunggal dari seorang pendeta yang terkenal dari sebuah gereja Kristen. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 tahun, Thomas dan Sinta memutuskan untuk membangun hidup keluarga sebagai suami istri. Segala persiapan untuk upacara pernikahan dilakukan. Dan sekarang masalah serius muncul menyangkut cara untuk menikah secara gereja Katolik atau gereja Kristen. Orang tua Thomas meminta perkawinan diadakan secara gereja Katolik, sedangkan orang tua Sinta meminta dilakukan secara gereja Kristen, dan ayah dari Sinta sendiri yang akan memimpin perkawinan mereka karena dia juga merupakan seorang pendeta. Ayah Sinta telah ditawari supaya perkawinan dilakukan dengan cara perkawinan oikumenis. Namun dia tidak mau karena dia tetap ingin memimpin sendiri upacara perkawinan anaknya tanpa kehadiran seorang imam. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara penyelesaiannya? Jawabannya adalah pada prinsipnya, orang Katolik harus menikah secara Katolik. Artinya perkawinan dilakukan di hadapan seorang imam dan 2 orang saksi. Namun dari contoh di atas, orang tua Sinta tidak mau jika anaknya menikah secara Katolik dengan kehadiran seorang imam. Orang tua Sinta yang merupakan seorang pendeta ingin memimpin sendiri perkawinan anaknya. Maka penyelesaian untuk kasus di atas adalah dengan cara meminta dispensasi dari tata peneguhan Katolik. Maksudnya, Thomas dan Sinta menikah secara sah di hadapan seorang pendeta dan 2 orang saksi tanpa kehadiran seorang imam. Prosesnya adalah sebagai berikut: mereka berdua tetap pengurus administrasi di paroki domisili pihak Katolik, yakni pihak laki-laki. Dan kemudian pastor paroki mengadakan penyelidikan kanonik terhadap kedua calon mempelai. Setelah itu pastor paroki meminta dispensasi dari tata peneguhan perkawinan kepada ordinaris wilayah, yakni uskup, fikjen, atau fikap. Alasan untuk meminta dispensasi itu adalah adanya suatu alasan yang sangat berat. Misalnya, orang tua dari pihak Kristen adalah seorang pendeta atau anggota majelis dari sebuah gereja Kristen tertentu. Setelah dispensasi tersebut diberikan oleh uskup, fikjen, atau fikap, maka Thomas dan Sinta dapat menikah di gereja Kristen dengan dipimpin oleh seorang pendeta tanpa kehadiran seorang imam. Perkawinan tersebut tetap merupakan perkawinan yang sah menurut gereja Katolik. Perkawinan mereka akan dicatat di dalam buku perkawinan paroki, dan mereka akan menerima surat perkawinan atau testimoni matrimoni dari gereja Katolik. Di dalam buku perkawinan dan surat perkawinan, nama saksi peneguh tetap ditulis nama pendeta yang memimpin perkawinan tersebut. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan komen ataupun share kepada siapapun yang memerlukan informasi seputar perkawinan Katolik.